Video seorang anak berusia 10 tahun dikurung di gudang masjid viral di media sosial. Ia diduga menjadi korban perundungan berulang dari teman-temannya, bahkan disertai kekerasan. Keluarga dosen perempuan yang tewas di tangan oknum polisi meminta hukuman maksimal untuk pelaku. Petugas gabungan mengevakuasi harimau Sumatera yang masuk perangkap untuk rehabilitasi. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Video seorang anak berusia 10 tahun dikurung di gudang masjid viral di media sosial. Ia diduga menjadi korban perundungan berulang dari teman-temannya, bahkan disertai kekerasan. Lihat aku, kamu dari sini. Video seorang anak dikurung di gudang masjid di kawasan Sematang Borang, Palembang viral di media sosial. Anak berinisial S berusia 10 tahun diduga menjadi korban perundungan teman sebayanya saat bermain di sekitar masjid. Dugaan ini baru terungkap setelah video penyelamatan bocah itu ramai beredar. Korban sebelumnya tidak pernah menceritakan perlakuan tersebut pada orang tuanya. Diduga peristiwa serupa sudah lebih dari sekali terjadi dan bahkan disertai kekerasan. Kita masih menunggu itikat baik seperti apa, karena dari pihak Korea juga akan lagi berembuk lah. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan cuma itu, bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Ketua RT setempat menyatakan pihaknya akan memanggil keluarga anak-anak yang diduga terlibat dan membuka ruang mediasi. Mediasi dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Sementara orang tua korban berharap ada itikat baik dari pihak keluarga pelaku. Jika tidak ada penyelesaian, langkah hukum akan ditempuh. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Penyelidikan kasus mata memerah dan lebam siswi SD di Palembang mengungkap fakta baru. Polisi menyebut kondisi tersebut dipicu penyakit batuk rejan yang diderita siswi dalam 1 bulan terakhir. Misteri penyebab mata memerah dan lebam yang dialami siswi SD di Palembang mulai menemukan titik terang. Dari penyelidikan awal, F sempat mengalami bintik merah pada salah satu mata dan dibawa orang tuanya ke puskesmas. Namun beberapa hari kemudian bintik merah itu menyebar hingga memenuhi kedua matanya. Polisi mendapatkan informasi bahwa F mengidap batuk rejan dalam 1 bulan terakhir. Meski begitu, dugaan ini belum dapat menjadi kesimpulan resmi penyebab mata memerah dan lebam yang dialami F. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit. Biasanya memang informasi dari orang tua korban, sudah hampir 1 bulan ini anak tersebut mengidap batuk. Batuk rejan yang tentunya ini perlu diobati secara seksama. Alhamdulillah kemarin Pak Wali Kota sudah begitu ada informasi langsung menjenguk. Harapannya ini juga untuk bisa mengobati atas sakit yang dialami oleh sang putri korban tersebut yang notabene sudah hampir 1 bulan mengalami sakit batuk rejan. Ya. Bisa jadi gara-gara faktor itu, Bang? Ya, belum tahu. Hingga kini penyidik terus bekerja secara maraton untuk mengungkap peristiwa ini secara terang benderang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Seorang penjual kaligrafi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pengeroyokan satu keluarga setelah dituduh memecahkan kaca rumah makan. Korban mengaku dipukul menggunakan pipa besi. Nasib malang dialami Adi, pedagang kaligrafi keliling di Palembang. Ia diduga dikeroyok 7 orang dari satu keluarga hingga terluka. Adi melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang pada 4 November 2025 sore. Peristiwa bermula ketika Adi berjualan keliling pada Senin sore. Saat tiba di sebuah rumah makan di Jalan Gubernur Haji Bastari, tepat di samping Mapolrestabes Palembang, ia tiba-tiba dihadang dan dianiaya dengan pipa besi sambil dituduh memecahkan kaca etalase rumah makan tersebut. Uang 7. Itu satu keluarga? Keluarga. Keluarga. Itu gara-gara apa? Gara-gara aku jualan. Tak masalah. Aku nih jualan kaligrafi, aku lewat sekitar jam lepas maghrib. Aku di nanya mecahin kaca rumah makan dia. Jadi aku digebuknya pakai pipa besi. Tangan, leher, dada, sudah turaya. Akibat aksi kekerasan itu, tubuh Adi mengalami luka di beberapa bagian, sementara dagangan kaligrafinya rusak. Untuk yang dari Bapak tadi melaporkan kemarin pada saat maghrib dikeroyok oleh beberapa orang, kemudian sekarang sedang membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Kalau hasil pemeriksaan itu gara-gara apa? Untuk pemeriksaan kemarin dikeroyok beberapa orang, tapi sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polrestabes Palembang. Laporan ini telah diterima petugas dan kini masih ditangani penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cuaca panas menyengat dalam sepekan terakhir masih terasa di Palembang bahkan hingga malam hari. Namun masyarakat tetap perlu bersiap karena hujan berintensitas tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana mulai mengintai. Dalam seminggu terakhir, cuaca panas di Palembang meresahkan warga. Suhu udara terasa menyengat meski Oktober sudah memasuki akhir. Kondisi ini dipicu gerak semu matahari yang bergeser ke belahan bumi selatan, sehingga wilayah Sumsel menerima paparan sinar jauh lebih maksimal. Pola siklonik di utara yang membuat angin yang berhembus di Sumsel lebih kering dan menghambat pertumbuhan awan hujan. BMKG SMB 2 Palembang menyebut fenomena ini merupakan siklus tahunan yang lazim terjadi setiap Oktober. Memasuki November, suhu udara diprediksi kembali nyaman. Dalam 7 hari ke depan, hujan berpotensi turun merata di Sumsel dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan disertai angin dan petir. Seminggu sebelumnya Sumatera Selatan termasuk yang kota Palembang ini dihebohkan dengan kondisi suhu udara yang cukup panas menyengat. Barangkali jangan lengah bahwa dalam waktu dekat Sumatera Selatan dan Palembang sekitarnya ini akan diguyur kondisi hujan dan tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi cuacanya itu cukup ekstrim. Salah satunya adalah adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan diikuti dengan sambaran petir maupun hembusan angin kencang, bahkan beberapa daerah khususnya di dataran tinggi ini berpotensi adanya hujan es. Pemanasan global hingga perubahan tata ruang kota turut memperkuat efek panas yang terasa di permukaan, meski pengamatan suhu maksimal masih berada di kisaran 36 derajat Celcius. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suhu panas beberapa pekan terakhir dikeluhkan banyak warga. Namun kondisi ini justru membawa berkah bagi pedagang es yang menikmati lonjakan pendapatan. Dalam sepekan terakhir, cuaca di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Palembang, terasa begitu panas. Meski kalender sudah memasuki musim hujan, tidak hanya siang hari, hawa gerah juga masih terasa hingga malam. Sebagian warga mengeluhkan kondisi panas yang ekstrim, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruangan. Beragam cara dilakukan agar aktivitas tetap bisa dijalankan di tengah terik. Panas sangat, pokoknya panas.
cuaca panas. Sering mandi. Sering mandi ya. Sering mandi. Oh, jalan paling bidake kan? Pakai baju yang udah panas. Pakai baju nyerap keringat itu kan. Baju tipis-tipis itulah. Udah tipis kan? Ayo, minum yang dingin-dingin. Banyak makan buah pokoknya. Oke. Iya, dia sangat panas ini. Kita sendiri untuk mengantisipasinya ini seperti apa nih? Pakai topi, tapi tutup aja ini. Harapan cuacanya berhujan. Bisa mulai normal hujan ya. Namun bagi pedagang es, kondisi ini membawa berkah. Penjualan es kembang tahu selama seminggu terakhir selalu ludes terjual. Alhamdulillah. Agak lumayan lah. Lumayan. Lebih meningkat Mang Uco ya? Ya, paling dekat 10% lah. Kayak 10% lah. Dari hari-hari biasa kalau musim hujan. Kalau kita biasa bawa berapa, Mang? Temben lah. Berapa hari alhamdulillah habis terus. Fenomena panas terik ini sudah dirasakan sejak pertengahan Oktober hingga awal November. Berdasarkan data BMKG Sumsel, siklus ini masih tergolong wajar dan biasanya terjadi pada setiap tahun pada periode yang sama. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksal, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar bimbingan teknis pencegahan korupsi terhadap pejabat bersama istri di kantor Gubernur Bengkulu Selasa pagi. Para pejabat bersama istri mereka diberikan pemahaman guna menekan potensi terjadinya korupsi yang bersumber dari lingkungan keluarga pejabat. Untuk itu, keluarga pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, terutama para istri diminta untuk tidak pamer gaya hidup atau flexing, terutama di media sosial. Selain menyakiti hati masyarakat, kegiatan flexing bisa membuka celah seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tentunya adalah budaya flexing. Nah, yang bisa kita lihat ya, ketika ada flexing mungkin dari pasangan atau dari pejabat, nah ini yang menjadi dasar. Nah, nanti kita salah satunya adalah materinya menyampaikan itu. Bagaimana kita menyampaikan terkait pola hidup sederhana kepada para pejabat-pejabat, pegawai-pegawai, agar mereka bisa memaksimalkan jabatan mereka untuk melayani fungsi sebagai pelayan publik, pelayanan kepada masyarakat. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mendukung penuh langkah KPK dalam memberikan pemahaman pencegahan korupsi kepada pejabat Pemprov Bengkulu dan keluarga. Langkah ini diharapkan mampu mengedukasi pejabat untuk lebih peka dengan keadaan sekitar dan tak terlena dengan jabatan. Tentunya kita apresiasi bukan hanya acara seremonial saja, tetapi harus ditunjukkan dari sikap, tindakan, perilaku, itu harus dirubah. Jadi hal-hal yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan yang masih ada belum berintegritas tinggi menjadi berintegritas tinggi. Para pejabat bersama keluarga diharapkan menerapkan arahan yang diberikan oleh KPK guna mencegah perilaku korupsi yang merugikan semua pihak. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tren kenaikan harga emas dunia terus berlanjut hingga mendorong naiknya harga emas di Provinsi Bengkulu. Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu mencatat, meningkatnya harga emas menjadi penyebab terjadinya inflasi di Bengkulu sebesar 0,18% untuk bulan Oktober. Dari inflasi tersebut, perhiasan emas menyumbang angka inflasi cukup tinggi sebesar 0,13%. Selain itu, Komunitas Cabai Merah turut andil menyumbang inflasi sebesar 0,13%. Hal ini dipicu karena faktor cuaca yang menyebabkan penurunan produksi dari petani, sehingga cabai merah mengalami kenaikan harga. Itu memang yang cukup dominan tadi kelompok perawatan ya, di kelompok emas khususnya itu di
perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah ini memang harga emas dunia kan naik. Tapi namun demikian memang di kelompok makanan juga ada yang menjadi pendorong ya. Kita kemarin bermasalah dengan bawang merah sekarang stoknya sudah cukup, sekarang cabai merah. Sementara itu, komoditas bawang merah menjadi penyumbang utama dalam menahan laju inflasi dengan angka minus 0,015%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pasokan barang dari luar daerah yang mendorong penurunan harga bawang merah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Keluarga dosen perempuan di Jambi yang jadi korban pembunuhan oleh anggota polisi dengan cara sadis meminta polisi memberikan hukuman seberat-beratnya atau dihukum mati kepada pelaku, setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Korban merupakan dosen perempuan berinisial EY ditemukan tewas di dalam kamarnya di perumahan Al-Kausar, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi pada Sabtu siang. Polres Bungo telah menetapkan Bribda Waldi, anggota Polres Tebo, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dosen tersebut. Ya, hukumannya saya minta ya kepada yang berwajib, keponakan saya, kejadian yang begitu sampai meninggal dunia, saya harus setimpal apa yang telah diperbuat. Iya, itu aja. Kamu matilah paling enggak. Ya, paling enggak begitu. Saat ini, polisi menangani kasus pembunuhan dosen perempuan, pelakunya anggota polisi aktif, serta mencari motif pembunuhan. Apakah murni soal kesal diputusin atau ada unsur lain? Pakar Hukum Pidana Universitas Jambi menyoroti kasus pembunuhan yang melibatkan anggota polisi. Menurutnya, pelaku mendapat hukuman pemberatan yang seharusnya bertugas menegakkan hukum malah jadi pelaku pembunuhan. Polisi juga diminta berbenah dalam melakukan seleksi penerimaan anggota polisi baru. Nah, ini persoalan yang muncul nih, apakah waktu penerimaan ada persoalan enggak nih? Karena seharusnya kita telusuri, hendaknya polisi menerima seorang anggota seharusnya seleksi harus ketat, mengingat apa, dia penegak hukum, karena dia punya sarana kekuatan seperti senjata segala macam itu, dan punya kelompok komunitas. Soalnya karena kalau terjadinya dia pembunuhan ini ya, kalau umpamanya kita bicara secara normatif ya bisa melanggar pasal 30 kalau lihat motifnya, kalau dia direncanakan segala macam persiapannya matang sehingga korban sampai dasar mati. Apalagi setelah dia mencuri mengambil barang si korban ini. Nah kalau dia niatnya ingin merampok ya tentu kan lain lagi pasal 365N4 itu bisa pidana mati juga itu. Pidana mati. Persoalan sekarang ini ya kita lihat motifnya gimana, karena saya diskusi dari baca koran itu ada hubungan asmara juga pada kamu dua ini kelihatannya itu. Saat ini polisi telah melakukan penahanan dan menetapkan Bribda Waldi sebagai tersangka. Wiradadi Damanik, Kompas TV Jambi. Seorang anak sekolah dasar di kota Jambi dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Ring besi yang menjepit jarinya tidak bisa dilepaskan. Upaya petugas menggunakan gerinda mini gagal. Saat korban sedang bermain di halaman sekolah dan menemukan ring besi, iseng korban memasukkan ring besi tersebut ke jarinya. Namun tak disangka, ring besi itu sulit dilepaskan karena ukurannya lebih kecil dari jari korban. Korban panik. Pihak sekolah langsung meminta bantuan petugas damkar. Kami tim rescue Peleton 2 Mako baru saja selesai melakukan evakuasi pelepasan bearing yang menyangkut di jari seorang siswa SD, yaitu SD 120 Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Awalnya kami melepaskan cincin tersebut menggunakan mesin tuner dan tidak dapat kami lakukan evakuasi tersebut dikarenakan bearing itu terbuat dari baja. Dan selanjutnya kami melakukan evakuasi menggunakan benang. Dan alhamdulillah evakuasi berjalan dengan lancar dan bearing dapat dilepaskan dari jari anak tersebut. Dengan penuh kehati-hatian, petugas mencoba memotong ring besi menggunakan gerinda mini. Namun usaha tersebut gagal karena ring terbuat dari baja yang kuat. Petugas akhirnya menggunakan benang untuk melepaskan ring dari jari korban. Kami guru, saya mewakili guru dari SD Negeri 120 Kota Jambi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim damkar yang telah membantu melepaskan ring di tangan anak kami yang bernama Farhan, kelas 5C. Semoga damkar makin sukses, makin jaya. Setelah berjuang selama 90 menit, ring besi akhirnya berhasil dilepaskan tanpa menimbulkan luka pada jari korban. Korban merasa senang dan berterima kasih kepada tim Damkar Tan Kota Jambi.
sudah melepaskan ring besi dari tangannya. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung bersama TNI Polri dan warga kembali mengevakuasi harimau Sumatera yang berhasil masuk ke kandang perangkap yang dipasang di area perkebunan di Dusun Kalipasir, Desa Sukabumi, Batu Berak, Lampung Barat, Lampung. Harimau jantan berukuran cukup besar ini alami luka pada bagian kaki dan punggung karena terkena jerat. Selanjutnya, harimau Sumatera itu dibius dan akan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya warga desa setempat melapor setelah melihat jejak dan auman harimau di area perkebunan. Petugas yang datang langsung memasang kandang perangkap. Dilaporkan, harimau juga sebelumnya pernah menyerang warga. Jadi untuk proses ini kita sudah laksanakan mulai dari tanggal 20 September dengan kita meletakkan kandang jebak lengkap dengan kamera. Jadi kemarin pada tanggal 28 kita dapat 1 ekor yang kita tangkap saat ini, yaitu dengan berkelamin jantan. Mereka masuk ke tanah warga. Ya. Karena sebelumnya pada bulan Juli ada 1 warga dari Pekon ini pernah menjadi korban dari 1 ekor harimau. Selanjutnya harimau dibawa ke Bandar Lampung untuk dilakukan observasi dan rehabilitasi. Bila dipastikan dalam kondisi sehat, harimau tersebut akan direlokasi kembali ke kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hingga saat ini, warga di Desa Sukabumi diminta untuk tetap waspada dan tidak mendekati area hutan yang diduga masih menjadi lintasan satwa liar. Petugas juga mengimbau agar masyarakat segera melapor bila melihat tanda-tanda kehadiran satwa berbahaya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Dalam rekaman CCTV ini tampak seorang perempuan yang tengah melaksanakan sholat di masjid di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung. Ini diintai oleh pria yang berada di belakangnya. Saat dalam posisi sujud, pelaku yang mengenakan penutup wajah ini langsung menyergap korban dan melakukan tindak pelecehan seksual hingga kekerasan fisik. Korban yang merasa terkejut mencoba memberontak dan meminta pertolongan. Beruntung seorang warga yang mendengar masuk ke dalam masjid dan seketika itu pula pelaku melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan pengejaran dan berhasil membekuk pelaku berinisial TH berusia 23 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi bejatnya lantaran terdorong nafsu setelah menonton video porno. Orang yaitu pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban inisial T saat korban sedang melaksanakan sholat zuhur di dalam masjid. Pelaku mendekati korban dari arah belakang ketika korban dalam posisi sujud, kemudian melakukan tindakan cabul disertai kekerasan fisik. Pelaku mengakui perbuatannya dan menyatakan terdorong oleh perasaan setelah menonton video pornografi sebelumnya. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan mendekam di sel tahanan Mapolres Kota Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terekam kamera pengawas, beginilah detik-detik kelompok remaja yang hendak tawuran. Para remaja tersebut melakukan aksinya di depan salah satu sekolah di kawasan Grimaya, Pangkal Pinang. Warga yang mengetahui aksi mereka langsung mengamankan para remaja dan melaporkannya ke petugas. Sebanyak 17 remaja digelandang ke Polsek Bukit Intan untuk diperiksa. Mereka rata-rata masih berstatus pelajar dan tergabung dalam geng motor Bangka Tengah. Dari hasil pemeriksaan, 4 diantaranya kedapatan membawa senjata tajam dan kini menjalani proses hukum di Polresta Pangkal Pinang. Sementara sisanya dikembalikan kepada orang tua masing-masing setelah membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya, mencukur rambut, serta bersujud di kaki orang tua sebagai bentuk penyesalan. Anak-anak pun yang tidak membawa sajam itu akan kami buatkan daftar residivis. Ya, kami anggap sebagai residivis, sebagai buku catatan kriminal kami.
Apabila nanti ada lagi, maka kami bisa melihat buku besar. Dan semua nanti akan saya berlakukan di Polresta dan masing-masing polsek. Sehingga bisa meredam mereka untuk bisa berbuat lagi. Ternyata pada saat pelaksanaan itu sudah mulai kecurigaan dari Pak RT. Sehingga bisa digagalkan. Itu yang penting. Kita menggagalkan sebelum terjadi hal yang lebih besar lagi. Para orang tua diimbau agar lebih memperhatikan pergaulan anak-anak mereka serta mengawasi kegiatan anak-anak mereka supaya kejadian serupa tidak terulang. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ekspor timah dari Kepulauan Bangka Belitung pada bulan September naik signifikan. Tercatat ekspor timah meningkat sebanyak 46,68% secara month-to-month dibanding bulan Agustus. Sementara secara year-on-year, ekspor juga tumbuh sebesar 0,76% pada periode yang sama. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan dunia terhadap timah, serta membaiknya tata kelola komoditas tersebut. Adapun negara tujuan ekspor timah masih didominasi oleh kawasan Asia, seperti Singapura 23,45%, Tiongkok 22,07%, Korea Selatan 14,27%, India 10,28%, dan Jepang 6,90%. Kelima negara ini berkontribusi terhadap total ekspor timah Bangka Belitung dengan nilai 898 juta dolar Amerika sepanjang Januari hingga September 2025. Peningkatan tentunya kebutuhan di dunia itu juga meningkat juga, sehingga suplai kita ke China, ke Korea Selatan, bahkan ke Singapura, yang pertama ke Singapura, memang mereka sedang butuh-butuhnya. Demand tinggi itulah makanya kita melakukan ekspor yang tinggi juga. Itu poin utamanya. Kedua, mungkin dari sisi tata kelola timah sudah mulai menjadikan hal yang baik sehingga bisa dikontrol semuanya untuk ekspor timah kita. Terbukti kita secara kumulatif selama 1 tahun ini sampai bulan Oktober, ekspor andalan kita 80% itu dari komoditas timah. Peningkatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah Bangka Belitung. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Polisi kembali menangkap 2 orang di Palembang, Sumatera Selatan usai aksinya memalak pengendara dan viral di media sosial. 2 pelaku ini beraksi di 2 lokasi berbeda. Hari ke-7 operasi Sikat Musi kedua 2025, Polda Sumsel kembali mengamankan 2 pemalak di sejumlah titik di Palembang. Pelaku bernama Nesta Arnado ditangkap di kawasan Puntikayu, sementara Sastra diringkus di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara. Keduanya beraksi dengan memalak pengendara yang melintas, bahkan kerap mengancam korban saat diminta uang. Aksi mereka terakhir direkam warga hingga viral di media sosial. Adanya pungli di daerah putaran Puntikayu yang viral di media sosial pada hari Jumat, mengamankan 1 orang pelaku dengan barang bukti Rp18.000, juga melakukan patroli di Musi 2 dan berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku dengan barang bukti uang sebesar Rp46.000. 2 pelaku akan menjalani proses tindak pidana ringan sesuai hukum untuk memberikan efek jera. Operasi masih akan berlanjut 15 hari ke depan, menindaklanjuti banyaknya laporan warga terkait aksi pungli dan pemalakan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang guru SD di Palembang, Sumatera Selatan kehilangan sepeda motornya sesaat setelah memarkirkannya di halaman sekolah. Dugaan sementara ia dibuntuti 2 pelaku sepanjang perjalanan menuju sekolah.
Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di halaman parkir SD Negeri 44 Palembang. Dua pelaku datang dengan satu sepeda motor, satu diantaranya turun dan mengambil motor milik guru bernama Novia Ramadeni. Pencurian terjadi hanya beberapa menit setelah Novia memarkirkan kendaraannya. Pelaku diduga membuntutinya selama perjalanan menuju sekolah, meski motor sudah dalam kondisi terkunci stang. Novia baru menyadari motornya hilang saat hendak keluar sekolah membeli makanan. Saat kejadian, suasana sekitar sekolah masih sepi. Pas udah jam 8:30, saya mau keluar, itu mau beli makanan untuk anak-anakku, udah ada lagi motornya. Saya perhatiin, motornya tuh motor yang lain ada, udah baris berderet banyak tuh ada, tapi motor saya nggak ada. Kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya yang keempat itu. Jadi langsung ngambil motor yang saya, bukan yang lain. Pelakunya orang berapa? Kalau dilihat CCTV ada 2. Ciri-cirinya yang satu pakai helm, yang satunya lagi pakai topi, kayak pakai rompi. Kasus ini telah dilaporkan korban ke Polda Sumsel. Terangin HP-nya, Mbak. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Viral di media sosial, aksi pencurian handphone seorang pengemudi ojek online terekam kamera pengawas di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kejadian itu, korban kesulitan kembali bekerja. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang perempuan mencuri handphone yang tengah diisi daya di musola kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Sebelum masuk, pelaku mondar-mandir di depan musola diduga memastikan situasi. Korban Anung Widijatmiko, pengemudi ojek online yang sehari-hari menumpang di musola karena tidak memiliki tempat tinggal, sedang tertidur saat kejadian berlangsung pada dini hari. Ia baru menyadari handphonenya hilang saat hendak sholat subuh. Pencurian ini membuat Anung kesulitan bekerja karena seluruh aplikasi dan data ojek daring berada di dalam handphone tersebut. 2.30-an habis saya tidur. Pada saat itu tuh ya nggak kedengaran bunyi apa-apa. Nah, pas pagi-pagi kan biasanya HP itu bunyi alarm. Kok nggak ada, kayak gitu pikiran aku ada alarm. Kulihat HP, kau udah hilang. Terus pas saat itu ya, aku ya sadar langsung. Nah, HP aku ada yang nyuri kayak gitu kan. Ia telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Timur 2 dengan bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, Sumsel United bersiap menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Garuda Yaksa FC. Pada pekan ke-9 ini, mereka membidik poin penting dari laga tandang tersebut. Skuad Sumsel United bersiap menjalani laga tandang berat ke markas pemuncak klasemen sementara Grup 1 Garuda Yaksa FC, Jumat 7 November 2025 sore. Usai ditahan imbang Sriwijaya FC pada laga sebelumnya, tim sudah melakukan evaluasi dan pembenahan permainan. Menjelang laga ini, pelatih Nilmaizar menekankan pentingnya fokus dan kewaspadaan. Garuda Yaksa FC dikenal konsisten saat tampil di kandang, sehingga Sumsel United membidik misi menghentikan tren positif tuan rumah dan mencuri poin penting. Iya, besok kita bertekad bagaimana untuk memecahkan tidak terkalahkan dari biasa. Kita bertekad untuk bisa membuat tren positif dari Garuda Yaksa itu tidak positif. Tambahan poin sangat dibutuhkan Sumsel United untuk naik ke papan atas klasemen. Saat ini mereka masih berada di peringkat kelima dengan 11 poin dari 8 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang memberikan bonus untuk tim sepak bola Palembang usai meraih emas di Porprov Sumsel 2025. Momen ini menjadi dorongan baru untuk mengembalikan kejayaan sepak bola kota itu di masa mendatang. Sebagai apresiasi pemain, pelatih, dan ofisial PS Palembang diarak keliling kota usai meraih medali emas cabang sepak bola di Porprov Sumsel 2025. Pemerintah kota menyebut capaian ini membanggakan dan memberikan bonus pada tim sebagai penghargaan.
Ini adalah awal dari kebangkitan sepak bola Kota Palembang. Sebuah penantian yang panjang, kita kembali kepengen Palembang jaya, karena kita tahu nilai sejarah mulai dari zaman Belanda, terus dari zaman-zaman sebelumnya sepak bola Kota Palembang selalu menjadi yang sangat diperhitungkan di skala nasional bahkan internasional. Harapan disampaikan agar PS Palembang mampu mengembalikan kejayaan sepak bola Kota Palembang di masa mendatang. Memberikan apresiasi kepada jajaran kontingen cabur sepak bola yang mana mereka berhasil memberikan nama baik untuk Kota Palembang sendiri, telah menyumbangkan medali emas ya, yang dimana medali emas ini sendiri yang sudah sangat kita nanti dari cabur sepak bola ini sendiri sudah vakum selama 23 tahun ya. Alhamdulillah semenjak Bapak Wali Kota Pak Ratu Dewa dan saya sebagai Ketua PSSI Kota Palembang kita berhasil menjebol yang selama 23 tahun itu. Kemenangan ini terasa semakin istimewa, mengingat mereka harus menunggu 23 tahun sejak terakhir kali meraih emas Porprov pada 2002 lalu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini. Lihat aku, kamu dari sini. Video seorang anak dikurung di gudang masjid di kawasan Sematang Borang Palembang viral di media sosial. Anak berinisial S berusia 10 tahun diduga menjadi korban perundungan teman sebayanya saat bermain di sekitar masjid. Dugaan ini baru terungkap setelah video penyelamatan bocah itu ramai beredar. Korban sebelumnya tidak pernah menceritakan perlakuan tersebut pada orang tuanya. Diduga peristiwa serupa sudah lebih dari sekali terjadi dan bahkan disertai kekerasan. Kita masih menunggu itikat baik seperti apa, karena dari pihak Korea juga akan lagi berembuk lah. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan cuma itu, bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali bahkan sempat pemukulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Ketua RT setempat menyatakan pihaknya akan memanggil keluarga anak-anak yang diduga terlibat dan membuka ruang mediasi. Mediasi dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Sementara orang tua korban berharap ada itikat baik dari pihak keluarga pelaku. Jika tidak ada penyelesaian, langkah hukum akan ditempuh. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga dosen perempuan di Jambi yang jadi korban pembunuhan oleh anggota polisi dengan cara sadis meminta polisi memberikan hukuman seberat-beratnya atau dihukum mati kepada pelaku, setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Korban merupakan dosen perempuan berinisial EY ditemukan tewas di dalam kamarnya di perumahan Al-Kausar, Dusun Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi pada Sabtu siang. Polres Bungo telah menetapkan Bribda Waldi, anggota Polres Tebo, sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dosen tersebut. Ya, hukumannya saya minta ya kepada yang berwajib, keponakan saya, kejadian yang begitu sampai meninggal dunia, saya harus istiqbal apa yang telah diperbuat. Iya, itu aja. Kamu matilah paling enggak. Ya, paling enggak begitu. Saat ini, polisi menangani kasus pembunuhan dosen perempuan, pelakunya anggota polisi aktif, serta mencari motif pembunuhan. Apakah murni soal kesal diputusin atau ada unsur lain? Pakar Hukum Pidana Universitas Jambi menyoroti kasus pembunuhan yang melibatkan anggota polisi.
Menurutnya, pelaku mendapat hukuman pemberatan yang seharusnya bertugas menegakkan hukum malah jadi pelaku pembunuhan. Polisi juga diminta berbenah dalam melakukan seleksi penerimaan anggota polisi baru. Nah, ini persoalan yang muncul nih, apakah waktu penerimaan ada persoalan enggak nih? Karena seharusnya kita telusuri. Hendaknya polisi menerima seorang anggota seharusnya seleksi harus ketat. Mengingat dia penegak hukum, karena dia punya sarana kekuatan seperti senjata segala macam itu, dan punya kelompok komunitas. Soalnya karena kalau terjadinya dia pembunuhan ini ya, kalau umpamanya kita bicara secara normatif ya bisa melanggar pasal 30 kalau lihat motifnya, kalau dia rencanakan segala macam persiapannya matang sehingga korban bisa berdasar mati. Apalagi setelah dia mencuri mengambil barang si korban ini. Nah, kalau dia niatnya ingin merampok, ya tentu kan lain lagi pasal 365 N4 itu bisa pidana mati juga itu. Pidana mati. Persoalan sekarang ini ya kita lihat motifnya gimana, karena saya diskusi dari baca koran itu ada hubungan suara juga pada kedua ini kelihatannya itu. Saat ini polisi telah melakukan penahanan dan menetapkan Bribda Waldi sebagai tersangka. Wiradadi Damanik, Kompas TV Jambi. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung bersama TNI Polri dan warga kembali mengevakuasi harimau Sumatera yang berhasil masuk ke kandang perangkap yang dipasang di area perkebunan di Dusun Kalipasir, Desa Sukabumi, Batu Berak, Lampung Barat, Lampung. Harimau jantan berukuran cukup besar ini alami luka pada bagian kaki dan punggung karena terkena jerat. Selanjutnya, harimau Sumatera itu dibius dan akan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya warga desa setempat melapor setelah melihat jejak dan auman harimau di area perkebunan. Petugas yang datang langsung memasang kandang perangkap. Dilaporkan, harimau juga sebelumnya pernah menyerang warga. Jadi untuk proses ini kita sudah laksanakan mulai dari tanggal 20 September dengan kita meletakkan kandang jebak lengkap dengan kamera. Jadi kemarin pada tanggal 28 kita dapat 1 ekor yang kita tangkap saat ini, yaitu dengan berkelamin jantan. Mereka masuk ke tanah warga. Karena sebelumnya pada bulan Juli ada 1 warga dari Pekon ini pernah menjadi korban dari 1 ekor harimau. Selanjutnya harimau dibawa ke Bandar Lampung untuk dilakukan observasi dan rehabilitasi. Bila dipastikan dalam kondisi sehat, harimau tersebut akan direlokasi kembali ke kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hingga saat ini, warga di Desa Sukabumi diminta untuk tetap waspada dan tidak mendekati area hutan yang diduga masih menjadi lintasan satwa liar. Petugas juga mengimbau agar masyarakat segera melapor bila melihat tanda-tanda kehadiran satwa berbahaya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.